Halo Mams, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Bunda Saina. Baik Mams, di video kali ini tuh lanjutan dari video kemarin ya Mams. Jadi kemarin tuh kan aku habis belanja di toko sayur, di warung sayur gitu dekat rumah aku. Karena aku belum food prep gitu ya Mams. Dan aku belanjanya juga seadanya aja. Karena rencana itu hari Minggu aku bakalan ke pasar gitu. Kalau nggak Minggu Sabtu. Karena itu kan aku nggak daring gitu di rumah. Jadi nggak buru-buru waktu gitu pagi-pagi harus store tugas anak-anak gitu ya Mams. Jadi insya Allah tuh 2 hari atau besok gitu aku bakalan ke pasar gitu Mams. Nah jadi di sini tuh aku mau masak menu seadanya, menu yang aku beli tadi di warung dekat rumah aku dan bikin lauknya stokan dari hasil pancingan Pak Su yang kemarin gitu ya Mams. Nah jadi di sini aku sambil cerita gitu ya Mams, selanjutan dari cerita aku kemarin karena aku nggak nyangka ada beberapa mams yang minta diterusin gitu loh Mams cerita aku. Padahal ceritanya tuh nggak seberapa gitu ya Mams, cuman ada yang bilang dilanjut gitu. Jadi oke, di sini aku mau ngelanjut gitu ya Mams, jadi nggak fokus apa yang aku ceritain nggak sama dengan ini videonya gitu ya Mams, maksudnya karena di sini aku hanya bikin sayur bening dan aku yakin pasti Mam di rumah juga pasti udah jago bikin sayur bening dan sambal serta bakar ikan gitu ya Mams. Nah jadi di sini lanjut aku mau cerita lanjutan cerita aku yang eh, perjalanan aku bisa tinggal di Kalimantan dan dapat jodoh orang Kalimantan gitu ya Mams. Nah jadi aku itu prosesnya sama ayahnya Sena itu di total 3 bulan gitu loh Mams, dari perkenalan terus ke lamaran dan ke jenjang pernikahan. Jadi hanya dalam waktu 3 bulan gitu loh Mams aku kenal sama ayahnya Sena terus sampai menikah gitu Mams. Dan itu tuh prosesnya cepat ya Mams, nggak nggak lama gitu, beda dengan waktu aku dulu masih pacaran, masih ABG gitu, masih muda gitu. Itu aku pacarannya dari sekolah, dari karena teman sekolah gitu ya Mams, maksudnya dari sekolah sampai aku udah lulus sekolah sampai kerja sama-sama dia dulu. Karena aku tuh kerjanya tuh nggak di satu tempat gitu loh Mams, namanya juga masih jiwa muda pengen cari pengalaman gitu. Jadi aku dulu tuh pernah kerja di kantor pemerintahan gitu selama kurang lebih 2 tahun, dan aku sama-sama dia gitu kerjanya itu tuh malah berkeinginan gitu ya Mams, ada keinginan, ada apa, arah tujuannya gitu mau ke jenjang yang serius. Tapi qadarullah aku belum jodoh sama dia, dan ya aku cuma jagain jodoh orang dan dia juga jagain aku gitu ya Mams. Aku kan jodohnya ayahnya Sena gitu ya. Ya sama-sama jagain jodoh orang gitu deh Mams. Nah jadi aku sama Pak Su itu nggak ada sama sekali kepikiran mau nikah, dan ayahnya Sena ayahnya Sena juga nggak ada yang ngejanjiin aku kamu pacaran sama aku nanti bakalan aku nikahin ini dan itu gitu, nggak ada sama sekali ya Mams. Jadi prosesnya itu sangat cepat, tek 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 gitu loh. Jadi aku kenal, aku ngeresponnya tuh biasa aja karena aku tuh nggak pengen dulu pacar-pacaran gitu. Yang aku pengen itu ya cari cari temen gitu, cari nasabah. Karena aku tuh kejar kejar target gitu ya Mams, karena aku kan apa kerjanya tuh di bagian marketing, jadi harus kejar target gitu. Pikiran aku tuh cari nasabah untuk aku naikin naikin ini ku ya Mams, naikin rating aku di kantor gitu. Jadi nggak ada kepikiran mau serius mau apa gitu, enggak. Tapi ayahnya Saina tuh selalu gitu loh ngasih ngasih apa, ngasih hal yang terbaik gitu. Jadi dia tuh nggak perlu banyak omong, dia tuh ngelakuin semuanya tuh pakai tindakan gitu. Set tahap demi tahap itu dia lakuin gitu loh Mams. Jadi aku kenalan sama dia tuh singkat, terus dia juga apa, perkenalan sama orang tua aku tuh singkat, ngomong serius gitu. Terus aku juga dikenalin sama orang tuanya tuh ngeresponnya tuh baik, serius, dan orang tuanya main ke rumah aku langsung meminta untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya Mams. Dan alhamdulillah semuanya tuh sangat-sangat dimudahkan gitu Mams, proses demi prosesnya itu sampai akhirnya kami tuh menikah. Dan aku udah nggak kerja lagi di bank gitu ya Mams, karena
itu tadi nggak boleh nikah sebelum kontrak selesai. Nah jadi tuh nggak nggak banyak, nggak sedikit gitu, maksudnya nggak sedikit dari orang-orang itu mengira proses pernikahan aku cepat ini karena aku tuh hamil gitu ya mams, karena hamil di luar nikah gitu. Karena aku tuh sama sekali sebelumnya tuh nggak kenal akrab atau nggak kenal sama sekali sama ayahnya Sena gitu. Jadi teman-teman kerja aku ada beberapa, walaupun tidak menunjukkan atau tidak ngomong secara langsung, tapi dengan kata-kata mereka itu aku bisa memahami inti dari mereka gitu loh mams. Jadi nggak sedikit orang mengira aku tuh hamil duluan, padahal di sini tuh aku sama sekali nggak ada hamil duluan atau apa gitu ya mams, karena ini memang prosesnya sangat-sangat cepat gitu, dimudahkan banget sama Allah gitu. Jadi aku tuh bersyukur banget bisa secepat ini gitu loh jodohnya mams, nggak lama-lama gitu pendekatan atau pacaran gitu. Karena sama ayahnya Sena juga nggak ada sih yang acara tembak menembak atau pacar-pacaran gitu, enggak sih, karena udah berumur juga ya mams waktu itu aku dan ayahnya Sena. Terus itu nggak jarang, bukan nggak jarang sih, bukan hanya dari orang lain gitu ya mams, bahkan dari keluarga pun ada yang mengira aku tuh kebobolan atau hamil duluan gitu loh mam. Sedih banget ya. Kita nikah cepat diisukan hamil duluan, terus kita nikah lambat dikiranya itu kita main-main atau apa gitu. Jadi pikiran orang itu nggak bisa harus kita samakan dengan pikiran kita ya mams. Jadi orang itu bebas gitu loh untuk menilai kita, tapi jangan juga menilai yang langsung ke jeleknya gitu ya mams. Jadi orang nikah cepat itu ya karena jodoh, bukan karena hamil duluan. Dan orang lambat nikah itu bukan karena ada apa-apa gitu, karena memang belum belum waktunya gitu loh ya mams. Tapi aku nggak apa-apa sih mams diisukan seperti itu, setidaknya ya mengurang-ngurangi dosa aku, karena mereka tuh secara nggak langsung gitu mentransfer pahalanya mereka buat aku gitu ya mams. Dan pokoknya nggak apa-apa aja sih diisukan seperti itu, toh pada kenyataannya bisa dilihat gitu dari tanggal aku menikah dan tanggal anak pertama aku lahir gitu. Dan setelah menikah pun aku tuh nggak tinggal sama orang tua ya mams, jadi aku tuh ngontrak gitu di rumah kontrakan 3 petak. Cie, rumah kontrakan 3 petak. Aku di situ sebelum menikah, aku sama Pak Suni ayahnya Saina cari kontrakan gitu loh mams. Jadi kami berkomitmen untuk tidak merepotkan kedua orang tua kami gitu ya mams, dengan cara kami tuh mau hidup mandiri dengan cara ngontrak gitu ya mams. Karena kalau tinggal sama orang tua aku itu pun nggak enak gitu ya mams, ayahnya Sena. Begitu juga aku sebaliknya, mau tinggal sama mertua itu nggak enak gitu karena belum terbiasa dengan lingkungan baru gitu ya mams. Jadi kami putuskan untuk mengontrak gitu biar nggak ada yang mengganggu juga waktu acara malam pertama atau pacaran gitu ya mams. Karena kan kami tuh kenalnya cuma 3 bulan ya mams, jadi prosesnya tuh cepat gitu. Dan ketemu pun jarang ya mams, karena aku kerja, Pak Su juga kerja gitu. Karena off-nya Pak Su itu cuman 3 hari, dan off-nya Pak Su itu nggak bersamaan gitu loh mam sama off aku. Kalau aku kan Sabtu Minggu gitu, dan kerja aku dari pagi sampai sore. Kadang itu kalau mau jalan malam pun, mau jalan kemana keburu capek sudah, besoknya kerja lagi. Jadi setelah menikah, nah ini dia kesempatan kami untuk pacaran dan bebas gitu ya mam, berduaan gitu, dengan cara kami nggak tinggal sama orang tua, jadi mengontrak. Nah di kontrakan ini kami lega gitu loh mam, maksudnya tanpa canggung sama orang tua. Jadi di situ tuh kami bebas untuk berekspresi gitu, berpacaran gitu loh ya mams. Aduh aku jadi malu sendiri nih mams ceritanya. Lanjut dulu ya mams ke video aku. Ini aku lagi ngajarin anak aku daring, jadi ini tuh hari Jumat. Dia tuh lagi senam pramuka gitu ya mams, tugasnya setor tugas video gitu, senam pramuka. Dan masakan aku tadi tuh udah selesai, tinggal ikannya ya mams. Nah kalau ikannya tuh giliran Pak Su gitu loh mams yang ngebakar, tapi aku nggak videoin waktu Pak Su bakar ikan karena aku rempong sama daring anak ya mams. Jadi tugasnya kakak Sena tuh 2 di sini, setor tugas untuk bikin video dan nulis gitu ya mams. Nah jadi
Ini tuh udah selesai Pak Su bakar ikannya, dan masakan aku udah selesai juga. Ada sayur bening, ada sambal, ada lalapan. Lalapannya di sini aku pakai timun dan terong. Terongnya itu aku bakar. Terus ini tuh udah dicowel gitu loh Mams ikannya, karena anak bungsu aku itu udah kelaparan. Dia tuh nungguin ayahnya ngebakar ikan sampai bilang ikan gitu loh Mams, udah nggak sabar gitu. Jadi tadi itu disuapin Pak Su di pot